banyak orang nggak tahu. Ada anggaran, ada catatan, ada buku besar, jurnal, ada bapak Rusi, belum yang buku, belum yang mereka. Orang lain ini sudah ketemu. Ada 6 rangkaian, saya akan rangkai dengan cepat. Yang sudah berlatih, yang sudah mahir, biasanya kurang 15 detik selesai. Oke, sahabat SMK dimanapun berada, selamat pagi dan selamat bertemu dengan saya. Perkenalkan saya Ben Boy dan saya di sini akan memandu kegiatan kita, yang mana kita sedang berada dalam kegiatan talkshow dengan judul pameran hasil karya peserta didik dengan startup bisnis SMK Negeri 1 Palangkaraya. Nah, ini adalah bagian dari program pemerintah yang mana melalui Direktorat SMK pembinaan salah satunya di program bidang vokasi, yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha, nah yang biasanya dikenal dengan SPW. Nah, di sini sudah bersama dengan saya Ibu Kepala SMK Negeri 1 Palangkaraya, Ibu Ruanda SPDMM, dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Bapak Dr. Andes Dawid Matias ya. Nah, nanti Bapak atau Ibu saya akan mengajukan pertanyaan tentang kegiatan kita di SMK Negeri 1 Palangkaraya. Nah, yang pertama nanti yang saya tanyakan untuk Ibu Kepala Sekolah, dengan selanjutnya dengan Pak Dawid ada beberapa pertanyaan. Mungkin langsung aja Ibu, saya pertanyaan yang pertama ya. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang kegiatan di SMK Negeri 1 Palangkaraya ini, Ibu? Baik Pak Zendo, yang latar belakang kegiatan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, pengembangan bantuan pameran produk kreatif. SMK 1 Palangkaraya merupakan satu dari 120 sekolah yang ada di Indonesia yang menerima bantuan pemerintah fasilitas SMK yang melakukan pameran hasil karya peserta didik dan startup bisnis tahun anggaran 2020. Oh, berarti SMK Negeri 1 Palangkaraya itu adalah salah satu SMK terpilih di Indonesia, Bu ya? Betul. Mungkin pertanyaan selanjutnya, nah apa sih yang ingin dicapai oleh SMK Negeri 1 Palangkaraya bersama dengan kegiatan ini? SMK Negeri 1 Palangkaraya ingin mencapai tujuan menjadi SMK yang menyiapkan tulisannya menjadi BMW. BMW itu maksudnya terdiri atas B adalah bekerja, M adalah melanjutkan pendidikan, dan W adalah kewirausahaan. Bekerja dengan bekal pelajaran adaptif, normatif, dan produktif, sehingga menjadi tenaga kerja terampil dan kompeten pada bidangnya. Selanjutnya dengan bekal perkuatan pelajaran adaptif untuk berkompetisi dan mengembangkan diri dalam studi lanjut. Dengan kuatannya pelajaran produktif dan kewirausahaan dapat mandiri menciptakan lapangan kerja. SMK Negeri 1 Palangkaraya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan atau menyiapkan lulusannya, tidak saja bisa langsung bekerja, tetapi juga bisa melanjutkan pendidikan, bahkan menyiapkan lulusan menjadi wirausaha. Oh begitu. Berarti lulus SMK nanti nggak harus langsung bekerja, tapi bisa berwirausaha begitu Bu ya, membuka misalnya praktek salah satunya ya seperti yang ada di jurusan SMK Negeri 1 Palangkaraya begitu. Nah, ada lagi pertanyaan Ibu, apa saja bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait dengan tujuan SMK Negeri 1 Palangkaraya menyiapkan lulusan yang BMW tadi yang Ibu sebutkan dengan memanfaatkan dana bantuan ini? Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan yang dibagi menjadi 4 kegiatan. Satu, workshop kreatif yang sudah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dengan mengundang narasumber dan motivator yang menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan startup, bisnis, dan digital marketing. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan Iduka. Telah dilaksanakan juga pada tanggal 25 November 2020. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 yang lalu. Kemudian kegiatan yang keempat adalah puncaknya kegiatan, yaitu pameran hasil karya peserta didik dan startup dilaksanakan pada hari ini tanggal 14 Desember 2020. Iya, berarti nanti ada banyak produk-produk yang akan dipamerkan begitu Bu ya? Oh iya. Nah, selanjutnya Ibu, hal apa yang menjadikan acuan keberhasilan kegiatan ini? Jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah ini, jumlah siswa yang telah memulai usaha bisnis atau startup bisnis ini baru 20 orang siswa yang sudah diberikan apresiasi dalam bentuk pemberian bantuan modal kerja sebesar 1 juta per orang. Namun besar harapan dari 20 orang ini bisa menjadi contoh dan motivasi bagi siswa yang lain untuk mencoba membuka usaha, sehingga nantinya lulusan SMK Negeri 1 Palangkaraya ini benar-benar bisa dikatakan BMI. Oh, jadi siswa SMK Negeri 1 Palangkaraya terhitung sejumlah 20 orang itu sudah diberi bantuan ya Bu ya untuk memulai kerja berwirausaha begitu. Nah, itu tadi pertanyaan untuk Ibu ya selaku Kepala SMK Negeri 1 Palangkaraya mengenai kegiatan di SMK Negeri 1 Palangkaraya. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ya beberapa hal yang penting dan baik yang perlu kita ketahui, dan selanjutnya ini ke Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum ke Bapak Dr. David Matias. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Nah, pertanyaannya untuk Pak David, apakah relevansinya kegiatan ini dengan kurikulum di SMK Negeri 1 Palangkaraya, Pak? Oke, terima kasih. Kegiatan ini memang sangat relevan dengan kurikulum yang ada di SMK 1 Palangkaraya. Nah, relevansinya adalah pada materi produk kreatif dan kewirausahaan yang diberikan pada siswa kelas 11 sebanyak 7 jam, kelas 12 itu ada 8 jam, kemudian kelas 13 juga ada 10 jam. Nah, mata pelajaran ini juga didukung sebenarnya untuk relevansinya dengan kurikulum pada SMK 1 Palangkaraya adalah tidak hanya tadi yang saya sebutkan tadi adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, tapi didukung juga oleh mata pelajaran yang lain seperti matematika, guru BK dan sebagainya. Sehingga harapan kita dengan kurikulum kita ini bisa mencetak siswa yang mempunyai jiwa BMI seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Artinya tidak berpatok pada satu saja Pak ya? Tidak. Ya. Nah, selanjutnya Pak, apa yang akan dan yang sudah dilakukan dalam pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu Pak? Oke. Yang pertama yang sudah dilakukan dalam pengembangan kurikulum ini yaitu yang pertama adalah sebagai langkah awal kita melakukan koordinasi dulu dengan Iduka. Iduka itu adalah industri, dunia usaha, dan dunia kerja dalam menjelaskan kurikulum mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, kurikulum mata pelajaran simulasi dan kondisi digital juga kita selaraskan juga mengikuti perkembangan zaman di era teknologi digital, khususnya marketing digital. Terus yang sudah dilakukan Pak apa saja? Nah, yang sudah dilakukan
pada mendukung kita laksana mata pelajaran produktif dan proses secara maksimal ini, yang pertama adalah secara berkala kita akan mengundang motivator sehingga terbangkit jiwa wirausaha dari siswa-siswa kita ini. Nah, direncanakan kita mengundang motivator ini adalah dimulai dari kelas 11. Nah, kemudian di kelas 12 sebelum mereka lulus juga kita direncanakan juga kita mengundang motivator untuk memberi atau mengupdate semangat mereka. Nah, kemudian yang kedua, kita juga mengundang praktisi-praktisi bisnis yang telah sukses sebagai guru tamu mata pelajaran produktif, produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian kita juga akan menggandeng stakeholder yang fungsinya adalah untuk memberi pinjaman dana bergulir untuk siswa yang sudah dan akan melaksanakan startup bisnis. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan ini adalah sebagai langkah awal. Jadi 20 orang siswa tadi sebagai langkah awal, suntikan awal untuk memacu yang lain. Nah, kemudian berikutnya kita menunjuk guru pendamping untuk mendampingi siswa yang sudah memiliki usaha. Kemudian berikutnya kita juga mengikut sertakan guru-guru PKK dalam upskilling pada mata pelajaran PKK. Mungkin upskilling ini mungkin kita nanti bekerjasama atau melihat program-program dari pusat, siapa tahu ada pelatihan upskilling ini. Ya, kita jangan sampai siswa kita harapkan bisnis sementara gurunya juga tidak bisa bisnis. Itu kan terbalik. Jadi gurunya bisa bisnis, siswa juga bisnis. Seperti itu harapan kita. Nah, kemudian kita juga akan mengikutkan siswa-siswa dalam event-event pameran sehingga lebih dikenal di masyarakat bahwa SMK 1 sudah mempunyai siswa yang siap berwirausaha, seperti itu. Iya, intinya siswa SMK Negeri 1 Palangkaraya siap berwirausaha dan lagi punya produk gitu Pak ya. Betul. Nah, sahabat dimanapun kalian berada, luar biasa sekali fasilitas atau yang diberikan oleh SMK Negeri 1 Palangkaraya untuk mendukung siswa-siswi untuk berkompetensi di bidangnya masing-masing, tidak hanya bisa bekerja tapi tadi bisa berwirausaha begitu Bu ya. Nah, luar biasa sekali. Terima kasih, selamat bertemu kembali. Jangan lupa tonton channel YouTube SMK Negeri 1 Palangkaraya. Di situ semuanya tertayang nanti. Kegiatan, pameran hasil karya peserta didik dan startup bisnis SMK Negeri 1 Palangkaraya. Selamat berjumpa, selamat bertemu kembali dengan saya SMK Bisa. Halo, perkenalkan nama saya Aryan Dika Prianto dan teman saya Dekri. Hai, kasih untuk sekolah yang sudah memfasilitasi kami untuk kami bisa lebih kompeten di bidang keahlian kami. Di sini kami menawarkan jasa servis mobil seperti penggantian oli, tune up, penggantian kampas rem, pengganti ban, dan sebagainya yang mencakup bidang keahlian kami. Hai, perkenalkan nama saya Ali Mardana, saya dari kelas 12 TBSM. Saya sangat berterima kasih untuk sekolah SMK Negeri 1 Palangkaraya telah memfasilitasikan saya agar saya lebih kompeten. Dan saya juga menerima servis berat dan ringan dari luar sekolah. Jika teman-teman ingin servis, bisa panggil saya, datang langsung ke tempat saya sendiri. Oke, terima kasih. Hai, itu tadi teman saya juga menerima jasa deko. Bagi kalian yang berminat atau ingin mengganti warna motornya, saya mampu untuk mewarnainya. Jika kalian berminat, langsung datang ke tempat saya di halaman Jalan Tinggi nomor 67.
siang semuanya, saya Imran Rici dari Yosakarya dari SMK Negeri 1 Palangkaraya ingin memperkenalkan produk saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah karena telah memfasilitasi saya dalam pembuatan produk saya. Produk saya adalah Ekasi Restoran. Nah, teman-teman jika ingin membuka usaha dalam bidang kuliner, sangat cocok untuk menggunakan produk saya. Sebuah game yang diberi judul Catch Your Fish. Catch Your Fish di sini dibuat oleh Asep Anggara, Zaidi Darmawansyah, dan Depri Naptari Lukas dari kelas 12 RPL 1. Berikut tampilan dari game Catch Your Fish. Nah, di sini disediakan 2 buah tombol, yaitu Play dan Help. Jika diklik Help, akan ditampilkan bantuan saat akan menjalankan game ini. Di sini ada tiap poin dari ikan yang akan ditembak nanti atau yang ditangkap nanti. Nah, berikut contoh saat game dijalankan. Cukup mudah bukan? Jadi, memainkan game ini cukup diklik saja pada posisi ikan yang ingin ditangkap. Kumpulkan skor terbanyak dengan cara mengklik ikan yang berenang di area game sampai mendapatkan skor tertinggi. Kami selaku guru pembimbing merasa bangga bahwa anak-anak kami sudah berani mengambil keputusan, memanfaatkan peluang untuk menjalankan usaha. Kegiatan pameran hari ini adalah pameran hasil karya peserta didik dan startup bisnis, bagian dari kelanjutan di mana anak-anak kami dan guru pembimbing, secara khusus guru PKK dan guru Simdik, pada waktu itu mengikuti webinar SPW tahun 2020. Memang kalau dibandingkan dengan jumlah peserta di SMK Negeri 1 Palangkaraya yang berjumlah 1.000 lebih, yang mengikuti webinar SPW 2020 kemarin sebanyak 58 orang. Dari 58 orang itu, kami sebagai guru pembimbing menetapkan ada 20 siswa yang menerima apresiasi. Dan ini juga sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh panitia webinar SPW 2020. Nah, dari 20 peserta yang mendapatkan apresiasi ini, pada hari ini mereka mengikuti kegiatan pameran ini. Jadi kami selaku guru pembimbing peserta didik yang mengikuti webinar dan mengambil keputusan untuk menjalankan usaha, sangat bangga sekali. Mudah-mudahan anak-anak ini, dari 20 anak yang sudah menjalankan usaha ini, bisa menjadi contoh dan teladan bagi kawan-kawan yang lain. Nah, kalau bisa dilihat nanti masing-masing stand itu mereka sudah menjalankan usaha mereka, dan ini menggunakan dana atau modal yang diberikan dari pemerintah yang melalui Direktorat Pembinaan SMK. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal dari kegiatan di mana kami sudah menetapkan action plan untuk pembelajaran PKK. Setiap tahunnya akan dilaksanakan pameran hasil karya dan startup siswa SMK Negeri 1 Palangkaraya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
rumah makan ya. Jadi kasir. Misalnya saya ini kasir gitu ya. Ya saya ini kasir gitu kan. Orang beli. Ya, kan? Gimana caranya? Dipasang di mana? Ini untuk amplinya Pak, untuk mengatur musiknya. Jadi yang ini di bawah dia posisinya. Kalau speaker kan dia di dalam gedung. Ini bisa Yang Anda ciptakan ini? Ya. Amplinya ini? Amplinya. Kalau ini? Yang ini lain. Lain, sudah ada? Sudah ada. Apa namanya itu voice digital itu nggak bisa? Kalau wallet ini dia berbeda Pak. Jadi kalau untuk wallet ini dia suaranya ada orang-orang khusus yang turun langsung ke goa alamnya. Jadi direkam suara walletnya. Ya, jadi suaranya itu beda-beda dia. Jadi diteliti. Sama juga untuk kita misalnya mau pelihara walet, itu kita teliti juga. Ini apa? Wadi Pak. Hah? Wadi. Wadi. Wadi apa? Wadi batin Pak. Wadi batin. Buat sendiri atau gimana? Buat sendiri. Buat sendiri. Kenapa kok milih patin? Karena ikan batin memang enak Pak. Karena dagingnya juga banyak. Yang gemuk. Sindir saya kamu. Biar juga. Oke. Mantap. Usahamu juga. Usaha apa? Pelajaran PKP kan ada pelajaran bangun. Apa usahamu? Laundry. Laundry. Nah, di dekat rumah kan banyak kos-kosan, kos-kosan itu Iya. banyak mahasiswa di situ Pak, mahasiswa sama orang kerja kantoran juga. Jadi bahwasannya di dekat itu Pak. Ada laundry ya. Sehari berapa kilo mampumu? Sehari itu tergantung Pak, kalau bisa kadang bisa sampai sehari itu memang ada 17 kilo. Nggak mampu kamu berapa kilo? Mampu apa ya? Mesinnya? Mesinnya. Kalau mesinnya sekali itu 8 kilo Pak. 8 kilo. Berapa jam prosesnya? Proses Pencuciannya? paling enggak setengah jam langsung dijemur. Setengah jam jemur. Nah, kalau yang 8 kilo. Jemurnya manual? Ya jemurnya manual. Kuliner Pak. Ini apa namanya? Rica-rica ayam kampung. Oh gitu? Iya Pak. Bagus. Ini? Oh, ini Mentah. ayam mentahnya Pak. Ini? Ini ayam engkong. Oh. Oh. Bajunya anak muda. Iya Pak. Menerima jasa pengecatan bangunan, pemeliharaan bangunan. Otomotif. Mobil ini yang disentuhkan yang ini kan? Iya Pak. Bagus sih. Berapa lama kamu sudah ngecat? Semalam saya 2 kali magang bersocok di kamar magang di Dr. Mahalap. Enggak, itu yang kedua. Premium. Global. Upahnya meteran atau gimana? Meter per kuadrat. Kalau pagar itu kan macam-macam. Gimana caranya? Mungkin saya gaya macatannya kalau dia besar Pak, kalau mau rata macatan di kan isi. Fokusnya ke dinding Pak. Oh dinding. Bangunan ya Pak. Iya. Dinding. Itu sudah 2 kali di servis itu sering suntik-suntik. Apanya itu? Iya. Ada putih. Gambarnya tidak rata. Gambar tuh ada putih kayak noktah. Oh dia bulat mungkin. Nah. Itu biasanya bisa LED-nya lepas. Dia di dalamnya ada LED. Jadi di dalam TV-nya TV LED. Kalau dia TV plasma nggak ada LED-nya. Kalau dia TV LED dia pasti punya bapak itu TV LED. Jadi dia ini kan LED-nya. Jadi kacanya lepas. Mungkin lemnya sudah kering. Jadi dia bentuk putih bulat. Jadi kayak latarnya hitam tapi ada bulatan putih. Ya, noktah-noktah itu. Nah, itu biasanya lampu LED-nya lepas.
kacanya. Jadi dia kayak gitu bentuknya. Memperbaikinya itu kan dengan biaya tertentu. Iya. Apanya sih yang mahal? Yang mahal biasanya Kalau cuman lepas saja kan tinggal lem aja. Kenapa kok mahal sekali? mahal biasanya dia ada yang harus diganti satu set. Oh. Jadi dia kalau cuma di lem Yang ini mati, ganti semua. ya satu set. Gak ada jual yang ini aja gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi dia harus diganti semua supaya dia bagus. Jadi yang lain tuh nggak terpengaruh. Satu ini berapa sih harganya? Kalau biasanya dibeli itu langsung, misalnya dia di TV itu ada tiga baris, jadi 3 barisnya dibeli. Jadi dia supaya dia sama. Kalau 3 baris ini berapa harganya? Dia masing-masing tergantung merek, tergantung dengan ukuran. Merek yang paling mahal berapa harganya? Mahal, kalau yang tahu lah itu LG. LG, Samsung. Ya berapa harganya? Kalau beli asli itu bisa kisaran 500.000. Itu baru belum dengan servis, belum jasanya. Soalnya dia jasanya juga bisa mahal. Kenapa mahal? Karena resiko lepas pasangnya. Dia kan TV LED. Nah, jadi ini ada kaca. Ini kan kaca LCD namanya, atau sering disebut dengan panel. Jadi lepas kaca ini dia resiko. Soalnya dia ada kayak penjepit yang pakai air yang di kaca, biasanya itu diangkat, dia risiko kalau lepas harus ganti, itu punya konsumen. Soalnya ini harganya 80% harga baru, harga layarnya, ya harga panelnya. Ini yang kayak gini ini berapa lama sih umurnya? Tergantung dari pemakaian dan kondisi TV-nya. Apakah dia sudah tua dengan pemakaian kita. Lawang TV di rumah saya tuh banyak TV yang nonton saya daripada saya nonton TV. Nontonin soalnya tuh rusak. Nonton sendiri. Di TV nggak pernah disetel, apa dari setel. Bagian dalamnya seperti itu, Pak. Biasanya dia kalau sudah tua ini dia kurang mengkilat. Nah ini akibat panas biasanya langsung berubah. Ini seperti ini. Ini kan di mana? Ini di dalam sini lagi. Di dalam. Nah ini penjepitnya. Jadi dia kan ada lubang ini. Nanti ada plastik penjepit. Ya 3. Berarti 3 ya dalamnya. Ini tiga kan? Nggak boleh beli satu ya, masa harus 3 ya, walaupun rusak satu ya. Ya harus 3-3-nya supaya dia bagus. Kalau dia beli cuma satu nanti takutnya beda. Soalnya kan ada yang baru, ada yang udah lama. Empat kan? Dua kali yang pertama itu 1,4 sampai 1,7 itu berapa? 2.100.000 kan? Sekali lagi rusak beli TV yang baru aja. Garansi ya, Hah? garansi. Kalau TV-nya tuh banyak yang nonton kita kok udah rusak. Ya, oke, makasih ya. Ini produk Ini produksi ini, Pak. Produk Ini dari MDF baru, produk baru. 18 mili ini tebal ini. Ada baru bahannya industri. Ini bubur kayu, campur semen. Enak kita buat ini. Kalau yang kayu lapis biasa kan nggak bisa kita ini, harus kita pasang listnya. Ini ya langsung aja. Ini anak-anak sudah bisa kita suruh. Alatnya lengkap. Apa nanti?
Ambil promosi untuk soal Sudah bagus nih. Ini sudah seperti yang industri. sudah rel. Jadi anak-anak sudah bisa masang pakai seperti ini, enggak lagi yang kayak bagus. Ini kemesinan ini Pak. Bisa ya buat pelan-pelan. Ini baja semua ya. Tadi sama biar aja pulang. Ini apa? Sticky mango rice, Ini apa nih tadi? Apa? mango rice. Itu makanan kita sama Dari mana? dari idenya? Thailand. Dari lihat di Instagram sih. Kopi Pak. Kopi. Ini untuk Bapak gratis Pak. Mau coba? Ada sayang panas. Kebanyakan tester kayak gini. Gak mau Pak. Biar ngilangin aus. Ini bukan tester kayak gini nih. Minum-minum. Er, Kasihkan anu Mas, anu sedotannya Mas. manis sekali. Makasih ya. Ini apa? Nasi. Ini sudah banyak laku nih. Laku Pak. Marika. Nasi padang. Nasi juga bisa nasi marika sama ayam Ini mulai banyak ini kayak makan siang. Separuhnya aja. Har, bayar Har. Dibanderol berapa ini? Kalau sekarang agak promo Pak, biasanya 10.000. Sekarang 15 dapat 2. Hah? 15 dapat 2. Jadi setengah harga. Bukannya harganya 3.500? Enggak lah Pak. Sama seperti pembuatan stick-stick yang lain Pak. Jadi perbandingan kuatnya juga. Karena saya orang pertanian ya, sebenarnya itu yang harus dilakukan itu adalah mengabsorb, menyerap apa namanya itu kandungan air dan lain-lain yang suwet gitu. Tahan berapa lama? Satu bulan. Yang benar, Tahunya yang benar. Ini lemak tak jenuh loh nih. dia kayaknya nego. Kayak Ini begitu tahu kamu musuhnya apa? Ini kalau lu buka, ya, buka, dia terus teroksidasi. Maka itu disebut dengan tenun.
Karena bakteri yang di udara ini Yang di luar Pak, mobilnya di luar. oh, di sini loh. Ya, alhamdulillah. Ada yang sudah tahu. Oh, yang pakai es ya, Pak? Kelihatan. Iya. Ini yang seperti ini aja dijual ya. Ya, sama es kelapa, Pak. Sama Es kelapa. dicampurin gitu. Ya sendiri-sendiri, Pak. Oh, kamu jualnya. Ada varian lain ya. Nggak ada alami, Pak. Kalau dicampur-campur tuh manfaatnya beda lagi, Pak. Banyak kan? Manfaatnya. Ini manfaatnya apa? Bisa menguatkan tulang, gigi, terus melawan kanker. Ini semuanya bisa kita lakukan. Sudah punya lah kamu yang itu. Hah? Yang kayak gini? Hah? Hah? Bukan, anunya ini, ikannya. Belum punya. Yang albino. Bagus. Mantap. 5 ditambah harganya 110 Kamu antar ke rumah sekarang. Oh ya, saya punya IG kan? Hitungin tuh. Benar gitu. 800. Kenapa kamu ambil tadi? Ya beli itu diplastikin kan, kemudian kamu buat di IG ya, IG. Nanti sore IG sama Facebookmu itu sudah terhubung dengan IG dan Facebook saya. Langsung di follow back. Kapan lagi kamu di follow back Kadis? Saya mau lihat kan, Mofid Sabtono Facebook, terus IG-nya Mofid_Sabtono. Nah, Dan selanjutnya setelah dari stand ini kita akan menuju stand pangkas rambut. Dan kenapa nih stand pangkas rambut ada di SMK Negeri 1 Palangkaraya? Yuk ikutin saya. Nah, bareng saya di sini sudah ada Ibu Maria Francisca Sandan selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan bersama siapa? Muhammad Ridwan, yang mana siswa kelas 12 TAP. Kelas 12 TAP. Dan saya akan bertanya-tanya seputaran pangkas rambut di SMK Negeri 1 Palangkaraya. Yang pertama itu dengan Bu Maria dulu. Nah, Bu Maria, kenapa di SMK Negeri 1 Palangkaraya ada pangkas rambut? Mengingat kita di SMK Negeri 1 Palangkaraya yaitu ada tata tertib siswa wajib SKI 1 dan SKI 2. Jadi dengan itu menggunakan keahlian siswa kita, selain dia memiliki keahlian kompetensi, dia memiliki keahlian ganda, yaitu memangkas rambut, seperti itu. Jadi daripada kita mengundang potong rambut dari luar atau pencukur rambut dari luar, lebih baik kita menggunakan siswa kita saja. Oh, yang sudah punya keahlian begitu ya di SMK Negeri 1 Palangkaraya. Nah, Muhammad Ridwan ya namanya ya. Muhammad Ridwan, keahlian ini apakah memang otodidak atau ada tempat belajar begitu? Oh, untuk tempat belajarnya ada. Soalnya keluarga itu ada buka pangkas rambut. Nah, saya ikut belajar di sana. Oh, ada tempat belajar begitu ya. Langsung nanti diterapkan di SMK Negeri 1 Palangkaraya. Ya, kalau misalnya harga satu kepala itu berapa, kisaran berapa begitu? Untuk anak-anak kan kisaran umurnya 12 ke bawah. Nah, itu harganya cuma 10.000, sedangkan yang dewasa 12 ke atas itu 15.000. Oh, ada apa namanya? Ada kisaran usianya begitu ya, tergantung usianya ya. Nah, saya kembali ke Bu Maria nih, gimana Bu Maria menanggapi
hal ini karena di SMK 1 Palangkaraya tuh ada penerapan untuk wajib SKI 1. Nah, Bu Maria menanggapi si Ridwan ini keahliannya tuh gimana? Menurut Bu Maria aja. Ini sungguh luar biasa ya. Selain dia memiliki keahlian lain, dia memiliki keahlian potong rambut ini sangat membanggakan. Terutama dia pandai baca peluang. Dalam arti karena di sini kita siswa 1000 sekian, jadi wajib harus potong rambut. Mungkin mereka nanti bisa dengan Nak Ridwan inilah potong rambut secara bergantian seperti itu. Oh, bukan untuk siswa saja, guru bahkan anak-anak guru pun juga bisa potong rambut di sini, ya. Oh iya, berarti nanti Ridwan misalnya ada si sekolah mengadakan razia nih, tapi nggak dipotong secara habis nih Bu ya. Berarti si Ridwan standby nih Bu, begitu. Siap ke ini gimana? Sekolah yang membayar atau siswa membayar ke si Ridwan atau gimana nih Bu sistemnya? Sistemnya siswa sendiri yang membayar, cuman dengan harga tertentu. Karena mengingat ini dari siswa ke siswa ya, daripada ke orang lain, kenapa enggak siswa kita saja? Ya mungkin kenapa begitu karena di sekolah ini kalau misalnya siswa kita biarkan pulang, mungkin nanti setelah karena diingatkan itu nggak akan dipotong lagi begitu. Makanya kita minta Ridwan gitu yang langsung motong sekalian. Tapi sanggup nggak sih misalnya misalnya nih 500 kepala nih Ridwan nih, misalnya di SMK Negeri 1 Palangkaraya ada 500 kepala tuh motong satu hari atau gimana nih sistemnya? Atau saya ke Bu Maria dulu, gimana nih sistemnya Bu Maria? Sistemnya kita per jadwal. Ada jadwalnya berapa orang dulu yang hari ini kita tindak bina disiplin, di hari itu juga dia jam istirahat ya pastinya. Jam istirahat adalah potong rambut atau sepulang dari sekolah. Sepulang dari jam pelajaran sekolah. Ya, berarti ditentukan jadwalnya begitu ya Bu Maria, misalnya per sesi, misalnya kelas 10 berapa begitu untuk sesi pertama dan selanjutnya begitu ya Bu Maria, tapi menggunakan fasilitas yang ada, menggunakan siswa yang sudah ahli di bidang pangkas rambut begitu. Nah baik, itu tadi ulasan tentang pangkas rambut di SMK Negeri 1 Palangkaraya yang sangat luar biasa sekali dan menguntungkan Muhammad Ridwan bisa membaca peluang besar di SMK Negeri 1 Palangkaraya karena wajib SKI 1 di SMK Negeri 1 Palangkaraya Bu Maria. Nah begitu, mari ikuti saya untuk ke stand selanjutnya. See you. Oke, tadi sudah kita melihat yang di dalam, pameran-pameran di dalam. Sekarang kita lanjutkan lagi wawancara tentang sanggar di SMK Negeri 1 Palangkaraya. Yuk ikutin saya. Ini saya sekarang berada di lingkungan SMK Negeri 1 Palangkaraya yang mana sedang bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Ibu Maria Fransika Sandan, yang mana juga Ibu sebagai ketua gimana Ibu dengan sanggar ini? Pembina Sanggar SMK Negeri 1 Palangkaraya ya Bu ya. Nah, ini siswa-siswa kita, penari-penari yang ada di SMK Negeri 1 Palangkaraya luar biasa sekali. Gimana nih Sanggar Penatau Itah ya Bu ya? Iya. Sanggar Penatau Itah di SMK Negeri 1 Palangkaraya itu membuka bidang seni apa aja Bu sebenarnya? Tari tradisional, tari kreasi, musik tradisional, vokal tradisional atau karungut. Oh itu ya Bu, sekitaran itu ya, itu maksudnya lagi kalau misalnya orang luar nih, masyarakat umum nih mau menggunakan Sanggar Penatau Itah SMK Negeri 1 Palangkaraya, apa aja yang misalnya bisa mereka gunakan di Sanggar Penatau Itah itu Bu? Oh bisa, berupa paket. Ada paket kawinan adat, resepsi, paket acara formal maupun non-formal, kemudian penyewaan pakaian adat, menerima make up, berbagai acara adat, dan lain sebagainya. Wow, banyak sekali ya, luar biasa. Nih pelatihnya dari mana Bu, kalau boleh tahu nih? Ini pelatihnya dari Sendera Tasik. Oh iya. Iya, oh berarti kompeten di bidangnya, kemudian yang profesional. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan lagi Bu seputaran Sanggar SMK Negeri 1 Palangkaraya. Apa aja prestasi atau pencapaian yang diperoleh oleh SMK Negeri 1 Palangkaraya terkhusus Sanggar Seni Penatau Itah yang siswa-siswa pernah capai begitu di waktu dekat ini Bu? Pernah ikut lomba apa aja gitu misalnya? Apa aja Bu? Oke, ini dengan waktu dekat ini kita SMK Negeri 1 Palangkaraya mewakili tingkat kota maupun tingkat provinsi, yaitu musik dan tari tradisional. Kebetulan kita pemenang juara 1 tingkat provinsi untuk mewakili F2 LSN tingkat nasional, yaitu musik tradisional.
Wow, luar biasa sekali ya waktu dekat ini ya Bu ya. Walaupun kondisi pandemi, SMK Negeri 1 Palangkaraya melalui Sanggar Penata Wita masih bisa berkreasi begitu ya Bu, luar biasa sekali. Oke, kesan dan pesan atau apa yang ingin Ibu sampaikan, kesan dan pesan untuk siswa-siswa kita nih Bu yang ikut di Sanggar Penata Wita SMK Negeri 1 Palangkaraya? Oke, pesan saya, harapan ke depannya supaya siswa-siswa yang ada di SMK 1 Palangkaraya ini bukan berarti mereka ahli dalam bidang kompetensi saja, tetapi mereka juga ahli dalam bidang lain. Ya, memiliki keahlian motivasi diri, mengekspresikan diri baik terhadap seni maupun budaya. Terutama budaya lokal ini harus kita tampilkan supaya orang lain itu tahu. Dengan siswa kita yang 90% adalah laki-laki, disinilah kita ada sisi positifnya. Di balik itu semua ternyata mereka ini memiliki sesuatu yang istimewa seperti itu. Bisa menari, bisa menyanyi, dan bahkan bisa bermain musik dan lain sebagainya. Baik, dan selanjutnya bagi kalian semua siswa-siswi terkhusus SMK Negeri 1 Palangkaraya yang ingin bergabung di Sanggar Penata Wita, boleh nih, ini CP-nya nih, kontak personnya, boleh hubungin nomor yang tertera di bawah ini. Tuh, oke. Dan itu dia seputaran wawancara dengan Ibu Maria tadi dan siswa-siswa kita semuanya di SMK Negeri 1 Palangkaraya. Selamat berjumpa dan selamat bertemu kembali dengan saya. See you, bye-bye.